Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Langsung saja pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin sebelum Ibu jelaskan, di sini mungkin anak-anak ada yang tahu apa sih maksud dari pertumbuhan dan perkembangan? Siapa yang tahu bisa acungkan tangannya? Saya, Bu. Ya, silakan Konita. Ya, jadi pertumbuhan itu merupakan peristiwa perubahan di mana yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan volume yang bersifat irreversible. Lalu untuk perkembangan yaitu peristiwa perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Konita, jawabannya bagus sekali. Nah, anak-anak, mungkin setelah ini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya ya terkait perkembangan dan pertumbuhan. Bisa disimak ya. Nah, ini apakah sudah terlihat yang Ibu sharekan? Sudah. Ya, kita yang pertama akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya materi kita ini yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua tentang contohnya yakni proses perkecambahan pada biji, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat tentang macam-macam hormon. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Konita, itu sangat betul sekali bahwa pertumbuhan ialah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan volume yang bersifat irreversible. Yang perkembangan adalah peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Lalu ini kita langsung masuk ke contohnya, ada tentang proses perkecambahan biji. Yang pertama ada hipogeal, yang kedua ada epigeal. Hipogeal ialah proses di mana kotiledon tetap di bawah tanah. Pertumbuhan paling cepat terjadi pada saat pertumbuhan. Sedangkan epigeal, proses perkecambahan di mana kotiledon terangkat ke permukaan tanah. Jadi bedanya jika hipogeal itu di bawah, jika epigeal itu di permukaan. Seperti itu ya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mungkin di sini anak-anak ada yang mau membacakan tentang faktor internal eksternalnya. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Puput. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internal, yang pertama ada genetik. Genetik adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat di setiap sel makhluk hidup. Yang kedua ada hormon, zat tumbuh, senyawa organik, zat kimia yang terdapat pada makhluk hidup yang mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua ada eksternal. Yang pertama nutri. Pada pertumbuhan nutri yang diperlukan berupa air dan zat-zat hara yang terlarut di dalamnya yang dirubah melalui proses fotosintesis melalui zat-zat makanan. Yang kedua ada lingkungan. Faktor lingkungan yang berperan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah suhu, cahaya, dan kelembapan. Ya, terima kasih Puput. Itu tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi ada genetik, hormon, nutrisi, dan juga lingkungan. Selanjutnya tentang hormon pertumbuhan. Yang pertama ada hormon auksin. Hormon auksin ini yang pertama kali diisolasi adalah IAA. Hormon auksin ini sangat berperan penting pada proses pertumbuhan. Dan hormon auksin menyukai bagian yang gelap seperti itu. Nah, di sini ada peranannya ada 7. Anak-anak di sini bisa membaca dan melihat ada meningkatkan perkembangan bunga dan buah, pembentukan buah petenokarpi, dan juga sama yang ketujuh menyebabkan dominasi apikal. Yang
Dua, ada hormon sitosin. Ini peranannya ada 5, seperti merangsang pembelahan sel, memperkecil dominasi apikal, dan yang kelima ada menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Yang ketiga ada hormon gibberellin. Di sini juga ada 5 peranan sama dengan hormon sitosin, ada mempengaruhi pemanjangan dan pembelahan sel sampai merangsang aktivitas enzim amilase dan proteinase yang berperan penting dalam perkecambahan. Yang keempat ada hormon asam absitat. Nah, peranannya di sini ada 4. Yang terakhir ini ada membantu pengguguran daun pada musim kering. Seperti itu. Jadi nanti pada musim gugur daunnya ini akan runtuh karena terkena oleh hormon asam absitat. Seperti itu. Lalu ada gas etilen, ada asam traumalin, ada galin. Nah, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin dari sini anak-anak ada yang bisa memberikan contoh tentang pertumbuhan dan perkembangan. Saya, Bu. Ya, silakan Uun. Contohnya itu seperti proses perkecambahan biji, yaitu dibagi menjadi 2, ada hipogeal dan epigeal. Hipogeal itu perkecambahan di mana kotiledon tetap di bawah tanah, sedangkan hipogeal itu perkecambahan kotiledon itu di permukaan tanah. Ya. Begitu, Bu. Ya, betul sekali Uun ya. Mungkin teman-teman di sini anak-anak juga bisa melihat ya contoh yang sudah dibacakan oleh Uun tadi dan juga dicontohkan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dan nanti Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk mencari contoh-contoh tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dikumpulkan minggu depan ketika pelajarannya Ibu. Apakah sudah paham semua? Insya Allah sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.